Oke, selamat datang kembali teman-teman ya. Jadi hari ini kita ada di hari kedua. Mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Di hari kedua ini nanti kita akan belajar kelas kata yang baru ya. Namanya adalah conjunction atau kata hubung atau konjungsi ya teman-teman. Nah sebelumnya tapi mari kita review sedikit dulu tentang materi kita yang terakhir kita pelajari kemarin ya di bab satu. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang kalimat atau sentence, yang mana kalimat itu wajib memiliki dua komponen, yaitu subjek sama predikat. Urutannya subjek dulu, baru predikat ya, teman-teman. Nah, subjek itu dibuatnya atau caranya kita mengenali adalah adanya kata benda ataupun kata ganti yang lepas di depan gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan predikat dalam bahasa Inggris itu dibuat dari kata kerja atau verb, gitu ya. Nah, tapi saya menghindari penyebutan subjek verb. Saya lebih nyaman menyebutnya subjek predikat. Takutnya kalau saya bilang subjek verb, setiap kata kerja atau bentuk verb yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu dianggap sebagai predikat. Padahal ada yang bukan, teman-teman. Makanya saya lebih sebut subjek predikat ya, bukan subjek verb. Nah, verb atau kata kerja apa aja yang bentuknya itu bisa jadi predikat, yaitu verb satu, verb SES, verb 2, dan juga auxiliary dengan verb gandengannya. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu itu bukan predikat. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah materi kita kemarin ya. Sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang conjunction atau kata hubung. Nah, seperti namanya, teman-teman ya, conjunction atau kata hubung, fungsinya di dalam kalimat dia hanya untuk menghubungkan. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Jadi di dalam satu kalimat ada lebih dari satu subjek predikat itu nggak apa-apa sebenarnya, teman-teman. Dan kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat biasa kita sebut dengan kalimat majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Ada kalimat majemuk setara atau compound sentence dan juga ada kalimat majemuk bertingkat ya atau complex sentence kalau dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi intinya adalah conjunction itu hanya akan dibutuhkan ketika kalimatnya nanti memiliki lebih dari satu subjek predikat. Tapi kalau kalimatnya hanya memiliki satu subjek predikat, maka teman-teman tidak membutuhkan conjunction. Artinya conjunction di kalimat tidak wajib ya, teman-teman. Ada kondisi atau syarat di mana dia menjadi wajib ada, yaitu teman-teman perhatikan jumlah subjek predikat di kalimatnya nanti. Seperti itu. Nah, jadi misalnya nih, kalau teman-teman menemukan susunan di soal strukturnya nanti berupa conjunction, kemudian ada subjek, kemudian predikat, diikuti koma, kemudian titik-titik. Nah, teman-teman tulis di chat ya, berarti di titik-titik itu kita harus carikan apa, teman-teman? Jangan takut salah, dari penjelasan singkat tadi berarti di sini kita kehilangan apa, teman-teman? Betul sekali, berarti di situ kita harus carikan subjek dan predikat yang kedua atau yang satu lagi ya teman-teman, karena kalau ada conjunction maka kalimat utuhnya nanti harus punya lebih dari satu subjek predikat. Nah, subjek predikatnya cuma satu, maka harus dicarikan subjek predikat lagi. Betul sekali. Nah, misalnya lagi teman-teman menemukan pola soalnya itu berupa subjek predikat titik-titik predikat. Nah, berarti di titik-titik itu harus dicarikan apa teman-teman? Nah, kalau teman-teman masukkan conjunction saja bisa saja salah, teman-teman. Ya. Nah, betul. Jadi kita harus carikan conjunction dan subjek satu lagi. Ya. Jadi conjunction sama subjek lagi supaya nanti kalimatnya jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat seperti itu. Gitu ya. Kemudian contoh terakhir, misalnya kalau di soal nanti teman-teman menemukan susunan atau pola soalnya berupa subjek predikat, conjunction subjek titik-titik, berarti di titik-titik itu kita kehilangan apa, teman-teman? Betul sekali. Berarti kita kehilangan predikat. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya penggunaan conjunction di soal structure tuple itu sesederhana itu kok, teman-teman. Sebenarnya ya. Nah, tapi yang membuat dia tidak sederhana atau yang membuat dia sedikit mungkin menjadi tantangan atau sedikit lebih sulit ya, itu adalah vocabnya. Jadi kata-kata dalam bahasa Inggris yang termasuk ke dalam conjunction ini lumayan banyak ya teman-teman. Dan conjunction yang banyak tadi itu dibagi menjadi dua kategori atau menjadi dua bagian gitu ya. Atau dua jenis seperti itu. Jadi conjunction itu dipecah teman-teman menjadi dua.
Ada conjunction itu dari keluarganya fanboys, ada juga conjunction yang dari selain fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan kok teman-teman ya. Dari F-nya itu adalah for, artinya karena ya, bukan artinya untuk. Karena for yang artinya untuk, itu dia adalah preposition, bukan conjunction. Beda kelas kata, beda penggunaan ya teman-teman. Beda arti juga, seperti itu. Nah, kemudian ada and, artinya dan. Kemudian ada nor, artinya juga tidak. B-nya itu adalah but, artinya tetapi. O-nya itu adalah or, artinya atau. Y-nya adalah yet, artinya namun atau tetapi, sama ya dengan but teman-teman. Dan yang terakhir S-nya itu adalah so, artinya sehingga atau jadi, seperti itu. Gitu ya. Dan tujuh conjunction ini itu dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata dalam bahasa Inggris yang teman-teman cek di kamus kelas katanya conjunction, tapi bukan for, bukan and, bukan nor, bukan but, bukan or, bukan yet, bukan so, berarti mereka tergolong ke dalam conjunction yang selain fanboys. Ya, dan contohnya banyak sekali, teman-teman. Misalnya nih, sama-sama kita mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi kita punya for, kalau di selain fanboys itu kita punya because. Nah, since juga bisa. Since itu juga bisa atau juga punya arti karena, teman-teman. Ya. Kemudian, nah sebelum saya lanjut ke contoh conjunction selain fanboys berikutnya, saya ingin mumpung ingat ya, teman-teman, saya ingin menjelaskan ke teman-teman satu kata yang biasanya menjebak. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika menemukan kata ini ya. Nah, because of. Jadi because itu kalau ketambahan dengan kata of setelahnya, teman-teman, itu bukan dua kata ya, bukan because-nya sendiri, of-nya sendiri bukan, teman-teman. Tapi because of itu satu kata ya, walaupun artinya sama-sama karena, tapi kelas katanya dia adalah preposition. Dan sekali lagi, preposition itu beda dengan conjunction. Beda kelas kata, beda penggunaan. Gitu ya, teman-teman. Jadi hati-hati dengan because of. Because of itu berbeda dengan because saja, teman-teman. Ya, kalau because saja itu conjunction yang kita pelajari hari ini. Oke? Nah, kemudian selain because sama since yang artinya karena tadi, conjunction selain fanboys contohnya adalah when, once, sama us. Artinya adalah ketika. Kemudian ada where, artinya di mana. Jadi 5W1H kalau teman-teman menemukan di soal structure TOEFL ya, anggap itu sebagai conjunction, teman-teman. Oke, bukan kata tanya karena di soal structure TOEFL tidak pernah ada tanda tanya. Pasti ditutup pakai tanda titik, teman-teman. Oke, jadi kalau menemukan kata tanya atau 5W1H, jangan dianggap sebagai kata tanya ya, tapi anggap itu sebagai conjunction seperti itu. Kemudian berikutnya ada which, who, that. Ini artinya yang. Dan ini saya tebelin, saya miringkan atau italik ya teman-teman. Karena ada penggunaan khusus yang nantinya kita akan pelajari di hari ke-10. Kemudian berikutnya ada that. Nah, that itu juga punya arti bahwa. Dia juga conjunction ya teman-teman. Berikutnya ada while, artinya sedangkan. Ada juga while itu juga bisa punya arti di tengah-tengah atau di saat. Gitu ya. Kemudian ada every time ataupun whenever, itu artinya kapanpun. Kemudian ada although, artinya meskipun, ya. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, teman-teman. Contohnya di sini adalah whose daughter, yang anak perempuannya. Misalnya kalau whose house, yang rumahnya. Whose son, yang anak laki-lakinya. Whose computer, yang komputernya. Misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada the way. Jadi the way itu juga bisa jadi conjunction ya, teman-teman. How, kemudian us itu juga bisa berarti sebagaimana. Dan masih banyak lagi. Conjunction selain band boys ini banyak banget teman-teman. Ini hanya contoh saja ya. Dan gak cukup kalau kita sebutkan dalam satu pertemuan seperti itu. Nanti teman-teman akan perkaya vocab itu dari sering-sering latihan. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa conjunction itu harus dibagi menjadi dua? Kan dua-duanya ini kan sama-sama conjunction, teman-teman. Kenapa harus dibedakan fanboys ini dari conjunction-conjunction yang lain? Kenapa nggak dijadiin satu aja? Gitu ya. Dan kenapa harus saya jelaskan ini? Karena ada tujuannya, teman-teman. Jadi fanboys ini memiliki perbedaan penggunaan. Jadi walaupun dia sama-sama conjunction, fungsinya menghubungkan ya, tapi dia punya perbedaan dengan atau dari conjunction yang selain fanboys. Nah, perbedaannya apa saja? Perbedaan yang pertama adalah penempatannya di dalam kalimat.
Khusus untuk conjunction fanboys itu tidak boleh kita letakkan di awal kalimat atau di paling depan kalimat. Jadi misalnya kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, kemudian pola di soal itu ada dua subjek, dua predikat, berarti kita butuh conjunction ya. Maka cari di pilihan A, B, C, D yang diawali oleh conjunction selain fanboys. Kalau ada pilihan yang diawali oleh conjunction fanboys, jangan dipilih teman-teman. Karena conjunction fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat, hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Kalau di soal structure TOEFL, gitu ya. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys tadi, yang banyak tadi ya, teman-teman. Nah, itu tempatnya boleh teman-teman pindah di depan. Juga boleh tempatnya di tengah-tengah kalimat. Jadi boleh di depan, boleh di tengah, gitu ya. Nah, karena penempatan ini, otomatis pola kalimatnya nanti beda, teman-teman. Nah, kalau kita pakai conjunction fanboys di dalam kalimat, otomatis polanya cuma satu karena tempatnya cuma satu, yaitu di tengah kalimat, ya kan? Jadi nanti susunan kalimatnya hanyalah subjek predikat, koma, jangan lupakan koma ya. Jadi fanboys itu kalau menghubungkan dua SP harus ada koma sebelumnya, teman-teman. Jadi subjek predikat, fanboys, kemudian subjek predikat. Gitu ya. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys karena tempatnya tadi boleh pindah-pindah, boleh di depan, boleh di belakang, maksud saya di tengah ya, maaf, nggak boleh di belakang, teman-teman. Conjunction nggak boleh di paling belakang ya, hanya boleh di depan atau di tengah-tengah. Nah, otomatis bentuk kalimatnya nanti ada beberapa alternatif. Nah, ada tiga setidaknya ya, teman-teman. Yang pertama bentuknya ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua, subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Dan yang ketiga, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir dan yang paling sering keluar dipertanyakan di soal structure TOEFL adalah yang dihubungkan, teman-teman. Conjunction fanboys itu memang bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain ya. Tapi conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP, teman-teman. Ya, jadi dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Misalnya hanya subjek dengan subjek saja. Predikatnya cuma satu. Ibu saya dan ayah saya menyukai eh, tontonan televisi ini, misalnya gitu, atau program televisi ini. Misalnya gitu. Jadi subjeknya ada dua tadi, ayah saya dan ibu saya. Nah, itu tapi dianggap satu aja karena predikatnya cuma satu, teman-teman, yaitu menyukai. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya subjeknya cuma satu, predikatnya yang dua, itu juga bisa, teman-teman ya. Misalnya, ayah saya eh, sangat menyukai apa? Kopi misalnya. Kopi di toko itu misalnya. Dan selalu membeli kopi itu setiap pagi misalnya. Nah, itu dannya hanya menghubungkan dua predikat. Yang pertama adalah sangat menyukai, yang kedua selalu pergi membeli tadi. Ya kan? Nah, subjeknya cuma satu, yaitu ayah saya. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman menemukan conjunction yang fanboys, pastikan dulu apakah dia menghubungkan dua SP atau hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Atau contoh ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah contoh fanboys yang menghubungkan kalimat dengan kalimat atau subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Contohnya adalah I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, di sini ada tiga subjek predikat malahan ya, teman-teman, dihubungkan pakai koma sama fanboy satu. Nah, karena subjek predikatnya itu sama, I love semuanya ya kan teman-teman. Ini bisa kita sebutkan sekali saja supaya tidak diulang-ulang. Ya, jadinya nanti I love apples, oranges, and mangoes. Nah, jadi saya suka apel, jeruk, dan mangga. Walaupun di situ ada fanboys and, teman-teman, ya kan? Nah, tapi subjek predikatnya cuma satu. Di sini yang ada lebih dari satu atau yang dihubungkan sama conjunction fanboys-nya itu hanyalah objek saja. Yaitu objek pertama apple, objek kedua oranges, objek yang ketiga adalah mangoes. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini, anggap jadi satu aja, teman-teman. Karena dia hanya dihubungkan pakai fanboys yang menghubungkan bagian kalimat yang setara atau paralel. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah keunikan conjunction fanboys. Kenapa dia dibedakan dari conjunction yang lain. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, teman-teman, itu hanya bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Contoh ya, teman-teman. Misalnya, I love apples because they are a source of vitamin A.
Saya suka apel karena mereka itu merupakan sebuah sumber vitamin A. Gitu ya. Jadi di situ ada subjek I love. Yang pertama subjeknya I, predikatnya love. Yang kedua ada subjek they, predikatnya adalah are. Yang mana dua SP ini dihubungkan pakai conjunction because. Seperti itu. Jadi kalau conjunctionnya selain fanboy, sudah dipastikan yang dihubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Tapi kalau yang menghubungkan itu fanboys, teman-teman harus cek dulu. Karena fanbase itu bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain ataupun hanya bagian kalimat yang setara atau sama. Itu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sekarang kita praktekkan atau coba ke contoh soalnya dulu, ya. Nah, di sini ini saya ambilkan dari buku Longman, teman-teman ya. Eh, yang teman-teman dapat dari lembaga, ya, teman-teman bonus itu. Nah, jadi caranya seperti yang kita pelajari di hari pertama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu occurred. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat ya, teman-teman. Nah, subjeknya berarti letaknya di sebelumnya ada kata benda lepas yaitu a power failure. Kata bendanya di failure-nya itu, teman-teman. Ya, intinya ada subjek di situ. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Cari ke belakang lagi, siapa tahu ada predikat lagi. Dan ternyata benar, teman-teman. Di situ ada verb 2 yaitu went. Itu verb 2 dari kata go. Ya, verb 2-nya adalah went. Subjeknya adalah the lambs itu ya. Nah, otomatis kalimatnya nanti memiliki dua SP. Otomatis kita butuh konektor atau penghubung, terutama dari kelas katanya conjunction. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D conjunction cuma satu. Ada yang tahu teman-teman, A, B, C, D ini conjunction yang mana? Nah, sebagian besar menjawab Bravo, dan ada jawaban Alpha juga. Nah, jawaban yang benar adalah yang Bravo, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman bingung untuk menentukan, tadi kan di fanboys ada S-nya itu kan so ya, teman-teman. Jadi for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, so ini adalah conjunction dari keluarganya fanboys. Karena tempatnya di tengah kalimat sebelumnya ada koma. Nah, itu ciri-ciri fanboys yang menghubungkan dua SP. Gitu ya, teman-teman. Nah, seumpama teman-teman bingung caranya menentukan kelas kata, maka teman-teman harus membuka kamus. Jadi mau nggak mau harus konsultasi ke kamus. Nah, link kamus itu sudah saya cantumkan, teman-teman, di grup ya, ketika saya membagikan link rekaman kelas itu. Nah, salah satu kamus yang saya sarankan adalah Longman. Jadi Longman ini sama kayak KBBI-nya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kita punya KBBI ya, bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa yang lain, tapi bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Longman juga sama, teman-teman. Kamus bahasa Inggris ke bahasa Inggris. Jadi kayak KBBI seperti itu. Jadi buatan orang sana asli, bukan buatan orang-orang Cina, bukan buatan orang Indonesia seperti itu. Jadi lebih akurat bisa dibilang seperti itu. Nah, misalnya teman-teman pengen tahu yang alfa kan tadi pakainya then ya, yang pakai E, teman-teman. Pengen tahu kelas katanya apa? Teman-teman cari then, kemudian bisa dilihat di belakangnya. Nah, itu ada kata adverb. Adverb itu adalah kata keterangan, teman-teman. Ya. Nah, kita butuhnya conjunction. Nah, di sini biasanya ada angkanya seperti ini. Kalau teman-teman mencari kata terus ada angkanya, artinya dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Jadi selain adverb, dia juga punya kelas kata yang lain. Itu bisa teman-teman scroll ke bawah. Cari yang tampilannya mirip kayak tadi. Nah, ini dan yang kedua dia adalah adjective. Adjective itu artinya kata sifat, teman-teman. Nah, intinya tidak ada yang conjunction kan nggak ada. Kita butuhnya tadi kan conjunction, teman-teman. Berarti yang alpha tidak bisa dan tidak bisa. Nah, kemudian tadi ada juga later. Yang Charlie atau yang Delta itu later sama next, teman-teman. Kalau kita pengen cari kelas katanya sama, teman-teman cek later itu yang pengertian pertama kelas katanya adalah adverb. Itu artinya kelas kata-kata kata keterangan, teman-teman. Nah, kita tadi butuhnya kata hubung atau conjunction ya. Berarti yang later pertama ini nggak bisa. Kita cari lagi ke bawah. Nah, letter yang kedua kelas katanya adalah adjective atau kata sifat. Kita tidak butuh kata sifat, kita butuhnya conjunction atau kata hubung ya. Nah, di bawah tidak ada kelas kata dari letter lagi. Terus yang terakhir tadi adalah next. Nah, kalau kita cari kata next, teman-teman, sama di sini dia memiliki lebih dari satu kelas kata ya. Kelas kata pertama adalah determiner atau adjective. Nah, determiner itu juga adjective, teman-teman. Pembagiannya atau pemecahannya gitu ya. Nanti kita pelajari hari ke-6 tentang adjective. Nah, intinya dia kata sifat seperti itu.
ya, bukan conjunction. Kita butuhnya conjunction, tarik ke belakang lagi. Nah, di situ pengertian kedua dia adalah kata keterangan, bukan conjunction. Cari lagi ke bawah, teman-teman. Pengertian ketiga, dia juga bisa jadi pronoun. Kata ganti materi kita hari pertama, teman-teman. Bukan conjunction ya. Tarik, cari lagi, ada nggak next yang conjunction? Ternyata nggak ada, teman-teman. Adanya nama ya, next itu nama eh, branding atau merek dagang. Sama kayak Iger misalnya, sama kayak eh, Polytron dan lain-lain seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi, nah sekarang kita cari yang so tadi. Nah, kalau kita cari so, dia memiliki lebih dari satu kelas kata juga. Kelas kata pertama dia adalah keterangan. Bukan ya? Tarik ke belakang lagi. Nah, so yang kedua, dia adalah conjunction, teman-teman. Jadi satu-satunya di pilihan ganda tadi yang memiliki kelas kata conjunction hanyalah so. Nah, so yang conjunction itu artinya jadi. Sama kayak therefore artinya sehingga. Tapi therefore ini bukan conjunction ya, teman-teman. Hanya artinya saja sama. Tapi kelas katanya beda. Therefore itu adverb atau keterangan, teman-teman. Tapi kalau so ini dia adalah conjunction. Jadi walaupun artinya sama, tapi kelas katanya beda. Seperti itu. Itu ya. Nah, jadi itu adalah cara kita mencari tahu kelas kata kalau misalnya kita nggak tahu artinya. Maka teman-teman kan vocab kemarin di hari pertama saya sampaikan ya, bahasa Inggris itu bahasa asing di Indonesia pasti teman-teman nanti mendapatkan kelas kata baru atau kata-kata vocab baru gitu. Otomatis pasti teman-teman harus konfirmasi ke kamus atau cek di kamus. Atau kalau nggak itu ditanyakan juga boleh seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Sebuah kejadian konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Kalau diartikan seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di setelah titik-titik ada dari keluarganya to be. Jadi kalau teman-teman menemukan keluarga to be ya, entah itu is, am, are, was, were, be. Sorry, kalau be belum tentu teman-teman. Jadi is, am, are atau was, were itu sudah pasti dia predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, subjeknya di sini yang belum ada, tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek. Karena siapa tahu ada predikat lagi atau ada conjunction, otomatis kalimatnya nanti kalimat majemuk. Ya, siapa tahu ada yang masih hilang seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke belakang ternyata benar sekali di situ ada predikat lagi yaitu missed, yaitu verb 2, teman-teman. Sama kayak was ya, itu verb 2 dari to be. Kemudian subjeknya miss di situ adalah I. Nah, karena nanti subjek predikatnya ada dua, otomatis kita juga membutuhkan conjunction. Nah, jadi di sini kita harus carikan conjunction sama subjek. Nah, kira-kira nih teman-teman, di pilihan A, B, C, D, susunan yang conjunction kemudian diikuti subjek, kira-kira yang mana? Betul sekali, saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta dan betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction since diikuti oleh kata ganti, lebih tepatnya subjek pronoun ya. Jadi kata ganti sebagai sebagai subjek yaitu he di situ. Tuh ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Kalau yang alpha kenapa salah? Di situ hanya ada subjek, teman-teman. Padahal tadi kita juga butuh conjunction sebagai konektornya. Jadi yang alpha kita masih kehilangan conjunction. Kalau yang bravo ada conjunction tapi tidak ada subjek lagi. Kita juga butuh subjek lagi, ya kan? Kalau yang Charlie ada kata benda, berarti subjek ya. Tapi tidak ada conjunction. Kita butuh conjunction juga. Makanya jawabannya yang benar adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu. Itu ya. Nah, dari penjelasan dan juga contoh-contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, boleh di-unmute. Silahkan teman-teman. Sebelum kita ke latihan buat teman-teman ya. Sepertinya belum ada ya, teman-teman. Baik, kalau gitu saya mute kembali supaya nanti tidak ada suara bocor ketika teman-teman latihan. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu ya. Nanti kita bahas bersama dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alfa. Alfa sepertinya semua menjawab alfa. Baik, mari kita cek bersama ya. Dicari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada kata are, subjeknya adalah orders. Kemudian ada predikat lagi consume, itu verb satu. Subjeknya adalah they. Otomatis di sini kita membutuhkan conjunction ya untuk menghubungkan dua SP-nya nanti. Nah, di pilihan A, B, C, D conjunction cuma satu yaitu yang alpha. Betul sekali, teman-teman. Nah, despite itu artinya sama dengan although. Artinya sama-sama meskipun, teman-teman. Cuman despite itu kelas katanya adalah preposisi ya. Jadi nggak bisa, kita butuhnya conjunction bukan preposition. Kalau yang Charlie because of itu juga preposition, berbeda dengan because saja yang nggak pakai of ya. Kalau because saja conjunction, kalau because of preposition, kita butuhnya conjunction bukan preposition. Kalau yang delta in spite of juga sama, itu satu kata teman-teman. Artinya sama dengan despite, sama dengan although, tapi kelas katanya adalah preposition. Kita tidak butuh preposition ya, kita butuhnya conjunction. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, otters are primarily carnivores, although they sometimes consume aquatic plants. Jadi otters atau sejenis musang air atau berang-berang air gitu ya teman-teman. Kalau berang-berang pasti di air ya teman-teman. Jadi sejenis berang-berang ini atau wergul kalau biasanya disebut di Indonesia ya. Utamanya adalah karnivora. Meskipun mereka terkadang itu mengkonsumsi atau memakan tanaman-tanaman air. Seperti itu. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada kata originated ya, subjeknya adalah language. Kemudian sebelumnya ada conjunction that. Otomatis di sebelumnya kita harus ada subjek predikat lagi ya. Jadi carikan A B C D yang subjek, predikat dan betul sekali jawaban teman-teman yaitu yang alpha. Karena kalau yang bravo itu keterangan ya, teman-teman. Jadi kalau ada kata benda sebelumnya ada preposisinya, maka kata benda itu akan dicaplok atau menjadi satu dan dia akan dirubah menjadi keterangan. Jadi dalam kepercayaan itu keterangan ya, bisa disebut keterangan tempat gitu teman-teman, walaupun bukan tempat yang konkret ya. Jadi yang Bravo nggak bisa, kita butuhnya subjek sama predikat. Kalau yang Charlie hanya ada subjek tapi tidak ada predikat nggak bisa. Delta pun juga sama, verb ing gerund ya teman-teman, tapi nggak ada predikat satu lagi. Nah berarti jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, it is believed that language originated tens of thousands of years ago in early human societies. Jadi kalau diartikan, dipercaya bahwa bahasa itu berasal gitu ya, puluhan ribu tahun yang lalu di peradaban awal manusia atau peradaban manusia awal-awal seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Oke, mari kita cek bersama Alpha, Bravo atau Charlie. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada is, subjeknya adalah an ideal. Kemudian ada judge itu verb satu, teman-teman. Subjeknya adalah people. Nah, otomatis di sini kita membutuhkan conjunction. Nah, di pilihan ganda itu conjunction cuma satu, teman-teman ya, yaitu yang Charlie. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H itu dianggap sebagai conjunction.
Sedangkan yang alpha, of itu dia preposisi, teman-teman. Sama kayak in, sama kayak on, sama kayak at, sama kayak with, without, ya, despite tadi, in spite of, because of, dan lain-lain. Jadi dia adalah preposisi. Preposisi diikuti kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nggak bisa jadi conjunction, kita butuhnya conjunction ya. Jadi yang alpha nggak bisa. Yang bravo di situ sama preposisi. Yang delta juga sama. By itu preposisi juga, teman-teman ya, kelas katanya. Jadi kita tadi butuhnya conjunction. Oke, jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, an ideal is a standard by which people judge real phenomena. Jadi kalau diartikan, sebuah ideal merupakan sebuah standar yang dengan standar itu atau yang dengan itu gitu ya, orang-orang itu menghakimi atau menilai fenomena-fenomena nyata seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semuanya teman-teman menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, di situ ada release. Subjeknya adalah wineries ya teman-teman. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, yang ada di sini adalah fanboys, tapi bukan menghubungkan dua SP ya, teman-teman. Fanboys di sini menghubungkan bagian kalimat yang sama. Yang dihubungkan adalah gerund atau verb ing yang fungsinya sebagai kata benda, sebagai objek dari preposisi by yang dirubah jadi keterangan, teman-teman ya. Nah, intinya di situ karena di situ ada picking verb ing ya, crushing ada verb ing, otomatis setelahnya atau di titik-titik ini harus kita masukkan verb ing juga. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Betul sekali. Nanti jawabannya kalau dibaca, by picking, crushing, and grinding grapes, wineries release juice for fermentation. Jadi kalau diartikan kurang lebih ya, dengan memetik atau memilih-milih gitu ya, kemudian menghancurkan dan menggiling buah-buah anggur gitu ya. Wineries itu kalau saya nggak salah dia adalah pabrik-pabrik wine, itu menghasilkan atau mengambil atau mengeluarkan jus untuk proses fermentasi seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, ada juga Charlie. Oke, antara Alfa atau Charlie. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata thrive ya. Subjeknya adalah mangroves. Kemudian, nah di situ ada auxiliary verb yaitu can grow. Predikat lagi ya, teman-teman. Otomatis di sini kita harus carikan subjek dari can grow ini, dan karena nanti subjek predikatnya ada dua, otomatis kita juga harus carikan conjunction yang untuk menghubungkan dua SP nanti. Nah, artinya di sini kita kehilangan conjunction subjek atau CS, teman-teman. Cari ABCD yang CS ya. Yang alpha di situ ada conjunction atau C-nya itu where, S-nya atau subjeknya itu adalah few other trees. Jadi kemungkinan jawabannya yang alpha, tapi kita tahan dulu ya. Kalau yang Bravo di situ ada subjek tapi tidak ada conjunction, kita butuh conjunction ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, nah ini kebalik kalau yang Charlie, teman-teman. Kalau ada kata tanya diikuti oleh auxiliary kemudian ada subjek setelahnya, nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL, teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya. Pasti tandanya itu titik, teman-teman.
Jadi kalau menemukan 5W1H anggap sebagai conjunction. Dan setelah conjunction itu harus urut. Subjek dulu baru predikat. Bukan dibalik ya. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi, nanti predikatnya jadi 3 ya. Nggak ada conjunction, nggak bisa. Kita butuhnya tadi adalah conjunction, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, mangroves thrive in saline coastal zones where few other trees can grow. Jadi kalau diartikan, hutan bakau atau pohon bakau dapat hidup gitu ya atau dapat bertahan hidup di zona pesisir yang asin atau yang mengandung air asin, teman-teman, di mana sedikit sekali jenis pohon-pohon yang lain itu dapat tumbuh seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga delta, ada juga bravo. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata receive, artinya menerima atau mendapatkan ya. Subjeknya adalah rainforests. Kemudian, nah di situ setelah koma satu ada fanboys, but. Otomatis ini menghubungkan dua SP ya. Salah satu penandanya itu ada satu koma sebelumnya, teman-teman. Kemudian setelahnya pun itu ada kata kerja lagi yaitu experience, mengalami artinya. Ya, otomatis di sini kita membutuhkan subjek saja untuk kata kerja experience tersebut. Yang alpha, nah, there itu kata ganti atau sorry, maaf, kata keterangan ya, teman-teman. Kata keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kita butuh subjek. Kalau yang bravo ada subjek tapi ketambahan predikat lagi. Nah, nanti predikatnya ada dua, double, teman-teman. Nggak bisa. Kalau yang cari sama, ada predikat lagi. Kita butuhnya subjek ya, bukan predikat. Kalau yang delta di situ, nah jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Ada subjek they di situ. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, rainforests receive consistent rainfall, but occasionally, during dry spells, they experience droughts. Jadi kalau diartikan, hutan-hutan hujan itu mendapatkan hujan turun atau musim hujan yang konsisten atau yang hampir terus-menerus. Tapi kadangkala atau biasanya gitu ya, selama musim kekeringan atau periode kekeringan atau periode kering gitu ya, mereka mengalami yang namanya kekeringan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban alpha, ada juga jawaban Charlie. Oke, mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada auxiliary verb ya, yaitu have debated. Subjeknya adalah researchers, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi yaitu can communicate. Subjeknya adalah humans. Nah, otomatis di sini kita membutuhkan conjunction ya, karena subjek predikatnya ada dua, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D yang conjunction saja, cuman yang alpha. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Bravo tidak bisa karena ada penambahan subjek lagi, pemborosan subjek, teman-teman. Charlie tidak bisa karena ada predikat lagi, pemborosan predikat, ya. Kalau yang delta tidak ada conjunction. Kita butuhnya tadi conjunction, bukan predikat lagi, ya. Jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca, researchers have long debated whether humans can communicate telepathically. Jadi kalau diartikan kurang lebih,
Para peneliti telah lama memperdebatkan apakah manusia bisa berkomunikasi secara telepati. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng. Cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata states ya, artinya menyatakan, teman-teman. Subjeknya adalah Avogadro's Law. Kemudian ada conjunction that di situ. Nah, predikatnya adalah contain, teman-teman ya. Subjeknya adalah equal volumes. Nah, sudah lengkap, teman-teman ya. Berarti di sini sebentar. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di antara dua kata benda, teman-teman, yaitu temperature sama pressure. Nah, yang bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama hanyalah conjunction fanboys. Dan kebetulan di pilihan A, B, C, D, conjunction fanboys cuma satu, yaitu yang Charlie. Ya sudah, berarti jawabannya Charlie, betul sekali, teman-teman ya. Nanti kalau dibaca, Avogadro's law states that at the same temperature and pressure, equal volumes of gases contain equal numbers of molecules. Jadi kalau diartikan kurang lebih ya, hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu yang sama dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah molekul yang sama atau setara, seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, ada juga Bravo ya. Oke, antara Alfa atau Bravo, mari kita cek bareng. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada kata occurs, teman-teman. Subjeknya adalah frost, itu ya. Nah, setelahnya occurs ada conjunction yaitu us, teman-teman ya. Nah, tapi tidak ada subjek predikat lagi. Berarti di sini kita harus carikan subjek sama predikat lagi. Ya, jadi cari A, B, C, D yang subjek, kemudian diikuti predikat. Hati-hati dengan yang alfa, teman-teman. Dengan kata yang saya maksud dengan hati-hati itu dengan kata dropnya ya. Karena drop itu punya kelas kata-kata kerja, juga bisa punya kelas kata kata benda. Nah, cara menentukannya teman-teman lihat dari bentuknya. Seandainya dia verb satu itu tidak mungkin, teman-teman. Kenapa saya jelaskan tidak mungkin? Karena ada aturannya ya, penggunaan kata kerja verb satu dan verb SIS untuk menyatakan fakta. Jadi untuk menyatakan fakta, eh, kalau misalnya kata bendanya itu tidak pakai S, contohnya temperature itu kan nggak pakai S, teman-teman. Dia tunggal gitu ya. Otomatis yang harus teman-teman tambahkan S adalah ke kata kerjanya atau di predikatnya. Ya, jadi pakainya SIS kata kerjanya. Ya kan? Nah, sedangkan kebalikannya, teman-teman. Seumpama kata bendanya sudah ada S-nya atau kata bendanya itu jamak, maka kata kerjanya jangan ditambahkan S. Jadi pakainya verb satu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat yang alpha, temperature nggak ada S-nya, drop juga nggak ada S-nya. Artinya dia satu kesatuan, teman-teman. Bukan berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi dropnya itu kata benda juga. Oke, jadi temperature drop itu artinya penurunan suhu. Dia kata benda. Oke, jadi kalau kita pilih yang alpha tidak ada predikatnya, hanya subjek saja. Itu ya, teman-teman. Kalau yang Bravo di situ ada drop predikat. Tapi sebelumnya tidak ada subjeknya. Nggak bisa, kita juga butuh subjek. Ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, ada the-nya itu pasti kata benda ya.
Sama kayak a drop itu kan sebuah penurunan. Dia kata benda, teman-teman. Nah, cuman setelahnya tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta ya, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi, temperatures ada S-nya. Drop tidak ada S-nya. Nah, ini berarti susunan kalimat, subjek sama predikat. Yang kedua ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, frost occurs as temperatures drop below freezing, causing water vapor to deposit as ice crystals on surfaces. Jadi kalau diartikan kurang lebih ya, frost itu kalau saya nggak salah udara beku itu muncul atau ada atau terjadi ketika suhu itu menurun di bawah titik beku yang menyebabkan uap air untuk mengumpul atau menjadi satu atau berkumpul gitu ya teman-teman sebagai kristal-kristal es yang ada di permukaan entah maksudnya permukaan benda entah permukaan tanah permukaan daun permukaan mobil, permukaan genteng dan lain-lainnya di permukaan gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah di sini contohnya sebentar sepertinya iya, saya kira ada yang bertanya. Oke, jawabannya delta ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie Delta. Ada Charlie atau Delta? Mari kita cek bareng ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata escapes ya. Subjeknya adalah some of the Earth's interior heat itu ya. Kata benda intinya di kata some-nya itu. Kata ganti ya teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi di soal. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah berarti kalimat ini sudah lengkap teman-teman. Nah masalahnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D. Di situ ada predikat lagi. Kalau nggak gitu ada subjek lagi. Atau kalau nggak gitu ada conjunction. Nah, berarti di sini kalau kita mau masukkan subjek lagi, ataupun predikat lagi, ataupun conjunction, ya sudah harus lengkap teman-teman ya. Conjunction, subjek, predikat. Nah, jadi carikan A, B, C, D yang susunannya conjunction, subjek, predikat. Itu ya. Nah, jawaban yang benar betul sekali. Saya lihat teman-teman baru ada yang menjawab, yaitu yang delta teman-teman. Di situ ada conjunction if, subjeknya adalah a volcano, predikatnya adalah erupts. Seperti itu. Yang alpha kenapa salah? Karena di situ ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction. Nggak bisa teman-teman ya. Kalau kalimatnya ada dua subjek dua predikat nantinya otomatis kita juga butuh satu conjunction. Kalau yang Bravo ada subjek lagi, nggak bisa nanti subjeknya double ya teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek tapi tidak ada predikat lagi nggak bisa. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, jika sebuah gunung berapi meletus, beberapa dari suhu panas perut bumi itu keluar menuju permukaan bumi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih materi hari kedua tentang kata hubung atau conjunction. Ya, teman-teman. Intinya adalah conjunction itu di dalam kalimat tidak wajib ada ya, teman-teman. Dia hanya menjadi wajib ada atau hanya dibutuhkan ketika kalimatnya nanti memiliki lebih dari satu subjek predikat. Itu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, di dalam keluarga conjunction ada 7 jenis conjunction yang berbeda penggunaannya, ya, yaitu fanboys tadi, for, and, nor, but, or, yet, so. Seperti itu, Kak. Perbedaannya mana? Perbedaannya adalah dia kadang menghubungkan bagian kalimat yang sama. Kemudian penempatannya juga berbeda dengan conjunction-conjunction yang umumnya seperti itu. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh sambil ditanyakan. Boleh sambil di unmute ya, teman-teman, sambil saya absen. Silahkan. Saya Emil Kak, mau tanya, Boleh, silahkan, Mr. Emil. eh kan di bagian materi yang tiga itu ya,
listening, reading, sama structure. Nah, itu bakal ada pembahasan atau enggak ya? Apa relate sama pembahasan yang kakak sampaikan atau gimana ya? Jadi yang sekarang kita bahas ini adalah structure, Mister. Iya, kan dibagiin 3 PDF di Oh, grup. maksudnya yang dapat bonus dari lembaga itu Iya, ya, itu yang akan yang dibahas atau tidak ya? oke. Jadi gini, teman-teman. Eh, PDF yang teman-teman dapatkan di grup itu sebenarnya adalah potongan dari buku namanya buku Longman, teman-teman. Dan teman-teman bisa cari itu di internet, di Google. Kenapa? Karena buku itu sudah dipublikasikan sejak tahun 2003. Jadi keluarnya itu 2003. Yang bikin namanya Longman. Nah, sedangkan gini, TOEFL itu yang membuat lembaganya bukan Longman. Nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing Service. Ya, jadi bisa dibilang buku itu bukan punyanya ETS, bukan yang membuat TOEFL, teman-teman. Nah, kemudian kenapa saya sampaikan ini? Alasan kedua adalah buku itu diterbitkan tahun 2003, sedangkan sekarang sudah tahun 2025. Setiap tahun itu TOEFL mengalami perubahan, gitu ya. Kemudian juga itu alasan kedua, teman-teman. Kemudian alasan ketiga adalah eh, saya sudah jadi setiap bulan saya itu masih tes sampai sekarang ya, teman-teman. Masih ikut tes TOEFL resmi ITS, teman-teman, yang ITP untuk mengikuti update terbaru soal-soalnya. Dan kalau misalkan teman-teman merujuk pada buku potongan buku itu yang didapat dari lembaga itu akan justru mempersulit teman-teman karena banyak bab yang sebenarnya tidak keluar lagi di TOEFL gitu ya teman-teman. Jadi ada alasan kenapa saya tidak menggunakan buku itu. Oke, jadi kalau pertanyaan apakah buku itu dipakai atau tidak, jawabannya tidak kita pakai di kelas. Jadi yang saya pakai di kelas adalah materi yang sudah saya simplifikasi, sudah saya sederhanakan, sudah saya permudah, teman-teman. Seperti itu, Mister. Oke, baik, terima kasih, Kak. Oke, berarti menjawab ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin bingung dengan ini bab keberapa kok beda dengan yang di buku. Jadi gini teman-teman, sebenarnya sama sebenarnya ya. Jadi kita mempelajari yang di buku itu sebenarnya, tapi sudah saya ekstrak, sudah saya filter bab-bab yang sekarang masih dipakai, ada juga bab yang sudah tidak dipakai dan di buku Longman itu terpecah per bab. Sedangkan yang saya berikan itu sebenarnya satu cara, teman-teman, satu teknik ya, satu strategi. Cuman karena saya dikasih jatah sama lembaga 10 pertemuan, itu saya pecah menjadi 10 tahap gitu. Jadi tahap pertama cari subjek predikatnya. Tahap kedua hari ini ya, ada berapa subjek predikatnya? Kalau misalkan cuma satu, teman-teman tidak butuh conjunction. Kalau teman-teman menemukan lebih dari satu subjek predikat, otomatis di situ teman-teman membutuhkan conjunction nantinya. Seperti itu. Dan nanti tahap ketiga ada lagi, tahap keempat ada lagi itu masih nyambung juga dengan bab satu dan bab 2 atau lanjutannya seperti itu. Itu ya, Mister. Sedangkan yang di buku itu pecah-pecah, teman-teman. Per bab itu misalnya bab satu dan bab 2 itu nggak nyambung, beda gitu. Jadi beda eh eh, kayak dibeda-bedakan gitu ya, dipecah-pecah seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi untuk materi tentang conjunction, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Sudah saya absen, sudah selesai. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan Halo, juga Mister. Oh ya, silakan, Mister. Halo? Iya, sorry, Mister. Di kolom chat sepertinya ada beberapa pertanyaan. Oh, maaf, saya tidak notice. Maaf, maaf, teman-teman. Sebentar. Oh ya, ternyata banyak ya. Mister, kalau ini ada pertanyaan pertama dari Mister Ahmad Taufik Hidayat. Kalau if pada contoh pertanyaan terakhir tadi, apakah dari conjunction fanboys atau bukan? Nah, if itu kan awalannya I, Mister. Fanboys itu kan gak ada huruf I-nya, ya kan? Fanboys itu hurufnya F, A, N, B, O, Y, S. F-nya itu adalah for, atau kita kembali ke penjelasan fanboys tadi ya. Sebentar. Nah, jadi fanboys itu cuman ini, teman-teman. For, kemudian N ini ya. F-nya itu adalah for, kemudian A-nya itu adalah N, N-nya itu adalah nor, B-nya itu adalah but, O-nya itu adalah or, kemudian Y-nya itu yet, S-nya itu so. Kan gak ada I, teman-teman. Gak ada if juga di situ. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction, tapi selain for, and, nor, but, or, yet, so, semuanya termasuk ke dalam yang selain fanboys. Seperti itu. Gitu ya. Jadi conjunction itu hanya dibagi menjadi dua. Ada yang fanboys, cuman tujuh itu, for, and, nor, but, or, yet, so. Ada yang selain fanboys. Nah ini banyak sekali
ya. Misalnya because, misalnya if, misalnya unless, dan lain-lain seperti itu. Gitu ya, Mister. Kemudian, Mister, setelah kami selesai lengkap 20 pertemuan, apakah masih bisa membuka materi kapanpun kami mau belajar? Sangat bisa, teman-teman. Jadi, enaknya online itu teman-teman bisa belajar di mana saja dan ada rekamannya. Cuman memang apa ya teman-teman namanya? Empatinya gitu ya. Jadi kayak rasanya itu memang ada yang kurang. Beda ketika kita belajar tatap muka langsung. Memang ada yang kurang rasanya. Cuman ada positif ada negatifnya. Nah, kurang lebih ada kurang ada lebihnya gitu. Jadi kalau online itu enaknya bisa teman-teman dari manapun dan kapanpun, bisa disambi juga misalkan teman-teman sambil ngomong anak, misalkan kalau ada yang punya anak kecil gitu ya, bisa sambil nyapu pakai headset gitu ya. Jadi enak kalau, tapi nggak enaknya kalau sambil nyapu kan nggak bisa lihat visual ya, nggak bisa lihat tulisan di layar. Jadi tapi masih ada rekaman gitu. Jadi bisa sambil nanti diikuti rekaman. Jadi apakah rekamannya itu bisa ditonton kapanpun sampai kapan aja? Jawabannya bisa, Mas. Gitu ya. Selama tidak di take down dari YouTube, teman-teman. Semoga tidak ya. Jadi masih saya apa-apakan di YouTube seperti itu. Kemudian Kak izin, oh ya sebelumnya saya terima kasih sekali ya untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah membantu membesarkan channel saya. Kak izin saya ganti device emailnya tapi namanya sama nggak apa-apa kan ya? Sangat boleh. Jadi gini, untuk absensi ini yang pasti saya pakainya nama di Zoom ya. Misalkan nih di Zoom namanya Miss Destalia. Jadi eh, walaupun teman-teman pakai device yang berbeda-beda, selama namanya adalah Miss Destalia aman. Nanti ketika masuk saya approve gitu teman-teman. Jadi karena di absensi ada namanya seperti itu. Dan emailnya juga. Jadi nanti ngeceknya itu dari email sama nama gitu ya. Kemudian, Pak Dani Mister, permisi, tapi saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bagian kalimat dengan benar dan tepat? Karena eh, untuk sekilas gitu ya, saya bisa mengidentifikasi kalimat, tapi eh, nah, kalau misalnya kadang ya, kadang teman-teman bisa, kadang teman-teman terkecoh, berarti teman-teman kurang latihan. Intinya di situ aja. Tapi ketika teman-teman sudah latihan, teman-teman melihat sekilas saja kalimat, itu akan otomatis kayak ada apa ya teman-teman? Otomatis akan ketemu gitu, pembagian atau pembatasnya itu ketemu. Oh ini predikat dari kata kerja, entah itu verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb. Seperti itu. Ya kan itu dibahas di hari pertama kemarin. Jadi pembatas kalimat yang paling enak dicari dulu itu predikat teman-teman. Karena dia dibuat hanya dari satu kelas kata, yaitu kata kerja. Cuman gak enaknya teman-teman harus tentukan bentuknya. Kan bentuknya kata kerja itu banyak. Yang bisa jadi predikat hanya verb 1, verb SIS, verb 2, dan juga auxiliary verb saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah ketemu predikatnya, kita mundur. Jadi kita ke depan lagi, teman-teman. Ya, untuk mencari subjeknya. Jadi kata benda yang lepas, yang berada di depan sendiri itu sebagai, atau kalau nggak itu kata ganti. Kan di hari pertama kita belajar tuh kata benda atau kata ganti. Nah, misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, Sir, saya masih kesulitan menentukan kelas kata. Itu kata benda atau bukan, itu kata kerja atau bukan. Otomatis masalahnya teman-teman adalah di vocabulary. Vocabulary hanya bisa teman-teman kuasai dengan cara cek di kamus ya, eh, kelas katanya juga, dan juga kalau misalnya teman-teman bisa cek di contohnya penggunaannya supaya tidak bingung, oh ternyata penggunaan conjunction itu seperti ini, ternyata penggunaan noun atau kata benda itu seperti ini, ternyata penggunaan kata kerja itu seperti ini, jadi bisa sambil dicek contohnya juga. Oke, tapi kalau hanya sekedar pengen tahu kelas kata itu bisa dicek di kamus. Kayak tadi lah ya, teman-teman yang saya bukakan tadi kan kita membuka mencari so, kemudian then, kemudian later sama next tadi ya. Itu kan kita mencari kelas katanya. Nah, jadi seperti itu. Dan ingat-ingat di hari pertama kemarin sudah saya sampaikan kalau mendapatkan vocab baru mohon ditulis ya. Karena kalau tidak ditulis saya jamin pasti lupa, pasti hilang dan itu sayang sekali. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya saya kadang yakin saya kadang tidak, berarti teman-teman kurang exposure atau pendekatan atau kurang latihan lah gitu teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah terlalu sering dengan soal-soal sampai mungkin teman-teman nggak menemukan hal yang baru jadi kayak gitu-gitu terus ketika melihat kalimat dalam bahasa Inggris itu akan otomatis keluar kayak batas-batasnya. Oh ini adalah conjunction, ini adalah subjek, ini adalah predikat, ini adalah objek, ini adalah keterangan itu akan otomatis keluar. Jadi kuncinya di latihan ya, Mister ya.
Kemudian, Mister, apakah dalam sebuah kalimat yang memiliki dua subjek predikat juga bisa memiliki dua conjunction? Nah, kalau subjek predikatnya hanya dua, Miss, itu conjunction selain fanboys hanya bisa satu. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah boleh ada conjunction selain fanboys sama fanboys? Nah, jawabannya boleh. Karena conjunction fanboys kadang itu tidak menghubungkan dua SP. Dia hanya menghubungkan misalnya objek dengan objek saja. Ya, subjek predikatnya cuma dua yang dihubungkan pakai selain fanboys. Tadi jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaannya apakah boleh hanya dua subjek dua predikat, tapi ada dua conjunction selain fanboys? Jawabannya tidak boleh, teman-teman. Karena satu conjunction selain fanboys menghubungkan dua SP. Otomatis kalau SP-nya cuma dua ya, conjunction selain fanboys-nya hanya bisa satu. Seperti itu. Di antaranya conjunction fanboys dan selain fanboys. Nah, ternyata ada lanjutannya. Jawabannya betul. Kalau misalkan dua conjunction itu yang satunya fanboys, yang satunya selain fanboys, jawabannya bisa, Miss. Sudah dipastikan yang fanboys itu bukan menghubungkan dua SP ya, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja atau setara saja. Seperti itu. Mister, contoh kalimat yang menggunakan nor. Nah, nor ini kan saya warnai beda ya, teman-teman. Nor ini saya warnai biru sendiri. Ternyata ada yang notice tadi. Miss Sufa ya atau Mister Sufa. Jadi sudah notice penggunaan nor ini gimana? Kenapa warnanya biru sendiri, yang lain merah? Nah, jadi nor ini ada penggunaan uniknya, teman-teman. Ini saya tunjukkan di kamus ya, supaya teman-teman lebih yakin karena contohnya yang bikin bukan saya, tapi asli dari orang sana ya, teman-teman, ahli bahasanya sana. Kita cari kata nor. Nah, jadi nor yang conjunction ya, teman-teman, ketika dia menghubungkan dua SP berarti. Kita cari contohnya. Nah, contohnya di sini, teman-teman. Kalimatnya adalah I don't expect children to be rude. Di sini ada subjek I, ya. Predikatnya adalah don't expect. Auxiliary do ketemu verb satu, teman-teman. Kemudian dihubungkan pakai koma fanboys. Nah, di sini keunikannya, teman-teman. Nor itu subjek predikat setelahnya harus dibalik atau harus diinversi. Materi kita hari keempat nanti sebenarnya. Ya, tapi karena nor juga dibahas tadi keluar ya, walaupun tidak dijabarkan, hanya saya tandai aja biru gitu ya. Tapi ternyata ada yang notice. Jadi nor itu ada penggunaan uniknya, teman-teman. Subjek predikatnya harus dibalik. Nah, di situ ada auxiliary dulu yaitu do, teman-teman. Kemudian baru subjeknya, kemudian kata kerja yang dijelaskan oleh auxiliary-nya tadi. Jadi kayak subjeknya itu diapit oleh predikat, di dalamnya predikat seperti itu. Tapi tetap itu ada subjeknya, ada predikatnya. Gitu ya, ini contohnya dari conjunction nor. Tapi selain conjunction dia jadi adverb juga bisa ya teman-teman. Contohnya yang nor his, itu kan setelahnya tidak ada subjek predikat ya. Jadi dia bukan conjunction teman-teman. Ya teman-teman. Jadi itu adalah penggunaan dari nor teman-teman. Jadi setelahnya itu diinversi. Dibalik, maksudnya diinversi itu dibalik. Kalimat kan harusnya subjek predikat teman-teman. Nah itu diinversi itu maksudnya jadi predikat dulu baru subjek. Nah untuk caranya menginversi nanti itu materi kita hari keempat. Biar gak bingung ya teman-teman. Jadi kita bagi-bagi materinya supaya tidak ditelan dalam satu pertemuan. Nanti takutnya malah nggak masuk. Itu ya teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin tadi ada pertanyaan yang terlewat, boleh diingatkan ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Sepertinya saya cek sudah saya jawab semua. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau gitu mari kita tutup ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan juga keaktifannya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.